Hai, selamat datang di e-learning Unsia, situs belajar online Unsia. Hari ini kita akan mempelajari tentang polimer, ya. Tahukah Anda apa itu polimer? Tidak tahu ya? Bingung? Polimer itu sebenarnya benda yang sangat penting, ya. Banyak kita gunakan sehari-hari. Pada mulanya polimer itu dicetuskan oleh James Jacob Berzelius pada tahun 1833. Berzelius pertama kali yang mencetuskan untuk menggunakan nama polimer. Ya, polimer banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita menggunakannya dalam tas, kemudian pada nasi juga ada polimer. Kemudian juga di saluran air juga ada polimer. Kemudian dalam protein. Ternyata banyak ya dalam keseharian kita polimer. Tapi sebenarnya polimer itu apa sih? Oke, polimer itu didefinisikan dalam berbagai definisi ya. Tapi salah satunya itu adalah sebagai senyawa yang berbobot molekul besar yang terbentuk dari penggabungan berulang secara kovalen atau yang disebut dengan polimerisasi molekul sederhana, itu monomer. Polimer dia itu terbentuk dari dua suku kata yang berasal dari Yunani, itu poli dan mer. Poli yang berarti banyak, dan kemudian mer yang berarti bagian. Ya. Polimer itu tersusun atas unit monomer, dan unit monomer itu dia merupakan suatu senyawa, ya, biasa satu senyawa yang memiliki ikatan rangkap dua dalam rantai. Nah, ini merupakan satu proses polimerisasi. Nah, polimerisasi itu tadi kan dia terbentuk atas monomer ya. Polimer itu terbentuk atas monomer. Nah, ini ada contoh sebagai monomernya. Kemudian ini merupakan monomernya, dan di sebelah kanan itu juga merupakan monomer. Ya. Nah, kita lihat jelas bahwa dalam monomer itu dia ada ikatan rangkap yang akan nanti dia itu terpisah, ya, akan membuka, ya, akan putus ikatan rangkap menjadi rangkap satu saja, sehingga dia akan terbentuk polimer, ya, dengan panjang tertentu. Nah, reaksi antara monomer ya yang tadi kita lihat itu, yang ini itu merupakan suatu proses pembentukan polimer yang disebut dengan polimerisasi, ya. Proses ini akhirnya akan membentuk suatu polimer dengan panjang tertentu yang terdiri dari beberapa monomer, atau biasa ditulis dengan seperti ini, yaitu menunjukkan jumlah banyaknya monomernya, ya, n-nya itu. Dan dalam polimer itu juga dikenal derajat polimerisasi atau dP. Nah, ini menunjukkan jumlah satuan dalam suatu rantai polimer, jumlah monomernya itu jumlah total unit struktur termasuk gugus ujung, ya, sehingga dapat bobot molekulnya itu dengan mengkalikan antara derajat polimerisasi dan berat molekul. Contoh soalnya itu kita lihat, jika dP atau derajat polimerisasi suatu propilena itu adalah 100, jadi ada jumlah 100, MR-nya itu 42, maka BM itu adalah 100 kali 42, yaitu 4200. Jadi berat molekul propilena dengan 100 monomernya itu adalah 4200. Industri polimer itu awalnya dimulai oleh seorang kimiawan yang bernama Charles Goodyear. Ya, Charles Goodyear menemukan vulkanisasi karet pada tahun 1839, sehingga itu merupakan awal dari industri polimer. Ya, dia juga membuat satu perusahaan ban yang ada sampai sekarang. Nah, selain itu, sejarah industri polimer itu sebenarnya sudah dimulai sejak dahulu kala.
ya. Pada tahun 1870 itu modifikasi selulosa telah dimulai, yaitu menggunakan asam nitrat. Kemudian pada tahun 1907, ya 30 tahun setelah itu, ditemukan kembali damar fenolik. Dan tidak lama setelah itu, pada tahun 1930, lumayan lama ya, itu ditemukan polifenol atau polistirena, polifenol etena. Kemudian 3 tahun berselang, itu ditemukan lagi satu senyawa polimer baru, itu polietena atau polietilena di laboratorium di Wilmington di Cheshire. Ya, kemudian lagi pada tahun 1970 sudah terdapat lebih dari 25 produk yang merupakan polimer bahan dasarnya. Dan pada tahun 1980 diketahui bahwa polimer itu sudah mencapai 2 juta meter kubik tiap tahunnya, itu untuk produksi melebihi produk kayu dan baja. Nah, akhirnya itu membuat polimer menjadi suatu industri yang sangat menjanjikan, ya. Banyak orang sangat suka dengan polimer karena dia itu bermanfaat untuk digunakan dan juga menghasilkan uang, ya, untuk banyak orang. Ya, jadi orang-orang sangat suka dengan polimer. Tentu saja polimer itu dia mempunyai sifat. Yang pertama itu dia mudah dibuat, kemudian biayanya juga murah, kemudian rigiditasnya bagus, kemudian dia tahan korosi, ya. Kemudian juga bersifat isolator terhadap listrik dan panas, kemudian berguna karena dia sangat elastis dan plastis, kemudian dia juga stabil. Kemudian untuk membentuk suatu polimer itu dia melalui proses yang disebut tadi polimerisasi. Ya, polimerisasi itu ada 2, ya. Pertama itu adisi, itu disebut juga reaksi rantai. Dia merupakan reaksi penambahan molekul-molekul monomer yang dia itu sama, yang dipicu oleh suatu radikal bebas atau ion. Ya, contohnya ini etilena, dia memiliki ikatan rangkap dan kemudian dengan suatu radikal bebas terputus ikatan rangkapnya. Nah, begitu juga dengan polistirena, ya, putus ikatan rangkapnya membentuk polistirena, ya, dalam jumlah tertentu rantainya. Kemudian butadiena di sini memiliki 2 ikatan rangkap karena satu radikal bebas atau ion dia hilang rantainya sehingga membentuk cuma satu rantai. Kemudian selain secara adisi ada juga secara kondensasi. Secara kondensasi itu berdasar pada reaksi 2 gugus aktif dari 2 molekul monomer yang berbeda, ya, berinteraksi dan melepaskan molekul kecil. Biasanya yang dilepaskan itu adalah H2O. Nah, jika fase polimernya itu tidak sama atau berbeda dengan fasa dari monomer, maka reaksi antara monomer-monomer tersebut dia akan terus berlangsung hingga keduanya itu antara si reaktan dan produk itu dia habis reaksi. Contohnya itu adalah pembentukan protein dari asam amino. Nah, ini merupakan contoh dari peristiwa kondensasi. Ya, kita lihat di situ bahwa terbentuk